Assalamualaikum Mas Sulis. Waalaikumsalam. Gimana Sehat? kabarnya Mas Sulis? Sehat? Alhamdulillah. Pak Hamdan gimana? Alhamdulillah saya sehat Pak. Oh, iya. Mohon maaf Mas Sulis, saya minta waktunya sebentar. Ini Oke. kebetulan saya akan melakukan kegiatan kucing Pak. Oh, kucing. Iya, iya, Oke, iya. kegiatan kucing. Mohon Bapak Sulis berkenan untuk menjadi pengamat Pak dalam kucing Oh, saya nanti. Karena saya baik. pengen meningkatkan kucing saya Pak. Oh, jadi Pak Hamdan minta bantuan saya Iya betul. untuk mengamati proses kucing Pak Hamdan. Iya betul Pak, betul. Oke, baik. Insya Allah saya akan berusaha untuk membantu Pak Hamdan. Oh iya, baik. Kalau boleh tahu, kenapa Pak Hamdan meminta saya untuk mengamati proses kucingnya Pak Hamdan? Iya Pak Sulis. Jadi saya kan ini belum lihai ya Pak, belum pandai dalam kucing, sehingga saya pengen eh, mempunyai keterampilan kucing yang baik Pak. Oh, begitu. Oke. Jadi gini Pak Hamdan, kalau di kucing itu kan ada beberapa keterampilan ya yang Iya harus betul. dikuasai. Kalau menurut Pak Hamdan, keterampilan apa saja yang harus dikuasai seorang coach dalam proses coaching? Kalau keterampilan yang harus dipunyai itu adalah kehadiran penuh Pak, Iya, kemudian mendengarkan aktif mendengar dan aktif. membuat pertanyaan yang berbobot. Tiga itu Pak. Nah, Iya. dari ketiga indikator atau kemampuan kucing itu, kira-kira Pak Hamdan mau memfokuskan yang mana ini? Oh iya Pak, saya itu yang belum itu yang kehadiran penuh Pak. Saya Kehadiran merasa penuh. belum bisa apa ya, belum maksimal gitu Pak. Ya, tentunya sudah menyusun indikator terkait dengan kemampuan kehadiran penuh ya Pak Hamdan Iya ya. iya Pak, saya sudah menyusun Ya, indikator. apa saja kira-kira? Bagaimana saya bisa hadir penuh di situ Pak saat kucing, kemudian bisa fokus pikiran, Fokus. kemudian Ya. pokoknya semuanya fokus itu Pak dalam kucing itu gitu. Ya. Hadir penuh gitu Pak. Oke, baik. Saya sudah merangkum indikator yang ingin dicapai Pak Hamdan dalam proses kucing, tentunya untuk meningkatkan keterampilan Betul kucingnya Pak sekali, Hamdan. Sulis. Ya. Baik. Nah, dari indikator yang sudah disusun, rencananya Pak Hamdan akan melaksanakan proses kucingnya kapan? Rencananya nanti siang Pak, kita akan mulai kucing. Hari ini berarti? Iya hari ini Pak. Iya. Kira-kira jam berapa Pak Hamdan? Jam 1 Pak. Jam 1. Iya. Ya. Pak ya. Ya, kami usahakan. Oke. Jam 1. Oke. Mau di mana kira-kira nanti? Di ruang Serbaguna ya. Iya. Ya. Kucingnya sudah siap? Sudah siap, makanya sudah saya siapkan Oke. semua, tinggal nanti Pak Sulis jam 1 datang. Baik. Sebelum kita menutup ini, kira-kira komitmen Pak Hamdan terkait proses pengamatan yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan kucingnya apa? Komitmen saya nanti harapannya saya bisa lebih optimal Pak dalam pengembangan kucing itu Pak. Oke, Lebih baik. baik lagi lah, karena nanti pasti ada masukan dari Pak Sulis. Oke, baik. Ini sangat seru. Nanti kita ketemu saja langsung. Siap. Terima kasih Kiranya. banyak Pak. Ya, siap. Terima Ya. kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh. Ino, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Sulis. Sehat, Oh iya, terima kasih sekali. Alhamdulillah. Iya, jadi gini Pak Ino, kemarin tadi saya ketemu sama Pak Hamdan. Oh iya. Katanya ada janji sama Pak Ino, daripada bingung mencari tempat, udah ketemu di ruang saya saja nggak apa-apa. Oh iya, terima kasih sekali Bang. Kayaknya ada yang mau didiskusikan, nanti saya akan coba untuk mengamati proses kegiatan yang sana dari Pak Hamdan mau diamati. Ya. Itu aja ya untuk Ya. meningkat waktu, monggo Pak Siap. Hamdan, persilahkan. Ya, terima kasih Pak Sulis. Pak Ino, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah saya sehat Pak Hamdan. Sehat. Ya, mudah-mudahan keluarga Pak Hamdan juga Alhamdulillah, sehat. sehat. Keluarga Pak Sulis sehat ya. Gimana kondisi anak-anak? Baik-baik saja atau ada kendala? Kondisi anak alhamdulillah baik Pak. Kebetulan tadi juga sehabis pembelajaran, itu alhamdulillah baik, semuanya semangat anak-anak gitu Pak. Ya, anak semangat semuanya alhamdulillah. Ada apa ini kira-kira Pak Ino yang mau disampaikan kepada saya? Ini Pak Hamdan, saya dalam pembelajaran PJOK khususnya pembelajaran materi senam lantai ada sedikit hambatan atau kendala begitu Pak Hamdan. Kira-kira apa Pak Ino hambatannya, kendalanya? Hambatan yang saya alami khususnya yaitu pada minat siswa, khususnya minat siswa perempuan Pak. Itu anak perempuan itu terkendala kesulitan dalam bergerak, khususnya gerak mengenai senam lantai begitu Pak Hamdan. Jadi yang siswa putri itu terkendala gitu ya? Iya senam Pak, lantainya. betul sekali Pak. Oh iya, baik. Kira-kira nih Pak Ino, apa sih yang ingin Pak Ino dapatkan dari percakapan nanti?
cakupan kita ini kan. Yang saya ingin harapkan yaitu saya akan mendapatkan ide-ide lah, ide yang cemerlang gitu ya untuk gagasan saya apa dalam pembelajaran supaya lebih baik lagi, anak-anak minatnya juga otomatis lebih semangat lagi gitu Pak Hamdan. Ya. Kalau menurut Pak Ino ini ya, kira-kira keberhasilan apa yang akan dicapai oleh anak-anak gitu ya, ketika mereka berhasil, indikatornya seperti apa gitu? Dikatakan berhasil itu. Sederhana saja Pak Hamdan, itu apa ya? Anak bisa mempraktikkan gerakan senam lantai dengan baik dan benar gitu. Siswa lebih paham dan bisa memahami lah gerakan dengan baik dan benar sesuai dengan urutan ataupun langkah-langkah dalam gerakan senam lantai dari sikap awal sampai sikap akhir itu harus bisa dikuasai gitu. Sederhana sekali. Sederhana, intinya anak sudah bisa seurutan Pak ya. Iya. Betul sekali Pak. Kalau di rank ini Pak dari 1 sampai 10 kira-kira sekarang berada di posisi mana Pak? Kalau di rank itu antara 1 sampai 10, anak-anak saya berada di level 6 Pak Hamdan. Level 6 ya? Iya, dari 10. Tapi Pak Ino punya harapan ya, nggak di level 6 terus ya Pak ya? Tetap punya harapan, nah, anak bisa melakukan lebih aktif, lebih semangat lagi, dan paham. Baik, bagus. Nah, ini Pak Ino kira-kira punya kekuatan apa untuk mencapai? Kalau untuk saya sendiri ya Pak, itu selain anak bisa melakukan gerakan senam lantai, saya ingin mempunyai strategi lah, strategi dalam pembelajaran, yaitu diantaranya dengan saya menampilkan pembelajaran menggunakan media video nanti untuk ditampilkan dan anak-anak mengamati, kemudian yang selanjutnya anak bisa mendemonstrasikan itu untuk membangkitkan minat siswa, khususnya siswa perempuan supaya tidak takut lagi, dan harapan saya siswa perempuan juga nanti bisa melakukan. Bagus sekali. Berarti Pak Eno punya kekuatan, punya keteladanan, punya strategi gitu ya. Tapi kan pasti dalam menjalankan itu nanti ada hambatan. Kira-kira hambatannya nanti apa itu Pak yang akan mengganggu Pak Ino itu dalam kegiatan tadi? Hambatan ya Pak ya. Yang namanya segala proses itu sih selalu ada hambatan Pak Hamdan itu. Tapi ya hambatan-hambatan itu ya tentunya saya sudah pikirkan matang-matang. Nah, dengan adanya hambatan yang akan terjadi Pak Hamdan, itu saya akan menggunakan media pembelajaran, yaitu memodifikasi pembelajaran tersebut menggunakan itu yang tadi saya sampaikan, untuk menggunakan pemutaran video senam lantai gitu Pak Hamdan. Berarti Pak Ino punya strategi bahwa akan menggunakan media pembelajaran. Iya, betul sekali Pak. Terus gini Pak Ino, tadi kan Pak Ino sudah menyampaikan tentang hambatan ya. Kemudian tadi solusinya sudah ya Pak ya, strategi dan video dan sebagainya. Nah, kira-kira rencananya apa ini Pak Ino? Rencana untuk mencapai tujuan tadi. Rencana untuk mencapai tujuan supaya anak-anak itu bisa mencapai level 10 gitu. Oh gitu ya Pak ya. Yang pertama adalah menyederhanakan gerakannya dulu Pak. Menyederhanakan gerakan, anak lebih paham, dan kemudian dilakukan atau dipraktekkan secara berurutan, begitu Pak. Yang intinya minat siswa lebih baik lagi, anak lebih bersemangat, gitu Pak Hamdan. Berarti yang awalnya rumit tuh ya gerakannya sekarang dipersederhanakan lagi Pak. Iya, betul sekali Pak Hamdan. Urut gitu ya, terlaksana gitu ya. Iya, betul. Karena ya jujur saja gerakan senam lantai kan harus dilakukan dengan hati-hati, harus dengan teknik yang benar gitu. Karena kalau tidak dilakukan dengan teknik yang benar ya ditakutkan terjadi cedera atau resiko, begitu loh Pak Hamdan. Pak Eno, untuk selanjutnya kira-kira ada prioritas nggak dalam tadi mencapai tujuan itu? Prioritas yang paling utama itu, yang paling akan dilakukan apa itu Pak? Prioritas saya ya otomatis tadi ya Pak ya, setelah melakukan perbaikan itu, kemudian prioritas saya dalam waktu dekat saya akan ini Pak,
apa ya, tetap menggunakan latihan-latihan yang lebih, dan juga saya ini harus bisa berkolaborasi Pak, berkolaborasi dengan teman sejawat saya, karena saya di sekolah saya akan berkolaborasi dengan guru kelas dan juga guru mapel gitu iya, Pak. iya. Untuk mendukung itu ya. Iya betul, karena ya tidak bisa sendiri gitu Pak. Terus strategi Pak, Pak Yono pasti akan punya strategi apa? Sampai kira strateginya apa ini? Strategi yang saya lakukan yaitu tadi Pak, yang sudah saya sampaikan, yaitu menyederhanakan gerakan itu yang utama. Khususnya anak perempuan itu harus benar-benar sudah bisa, harus paham, yang kemudian harus bisa Pak, lebih semangat lah, didasari dari rasa percaya dirinya dulu, jadi nanti bisa melakukan gerakan gitu Pak, dengan sempurna, baik menuju ya tadi disampaikan ke level 10 tersebut Pak, nilai 10. Oh ya, bagus Pak Yono. Terus bagaimana ini Pak, jangka waktunya kira-kira gimana? Jangka waktu yang akan dicapai gitu dalam mencapai tujuan. Jangka waktu yang akan saya lakukan kurang lebih 1 minggu ke depan Pak, karena kan pembelajaran tadi saya langsung evaluasi ya, dengan pertemuan nanti dengan Pak Hamdan ini, saya jujur ini sudah menemukan ada titik terang gitu, masalah kendala sudah itu, kemudian solusi kan sudah ada gitu ya Pak Hamdan. Dalam waktu minggu ke depan insya Allah bisa lah teratasi, dan itu pembelajaran akan lebih baik dan meningkat gitu Pak Hamdan. Bagus Pak Yono. Tadi kan Pak Yono sudah punya rencana Pak ya, rencana aksi lah. Gitu. Kira-kira parameter keberhasilan apa Pak? Ketika rencana itu dikatakan berhasil, jika apa itu Pak Yono? Jika itu ya anak, yang utama minat siswanya itu kembali terbangun Pak, lebih semangat, bisa melakukan gerakan dengan runtut gitu Pak, dengan teknik dan benar, dan anak merasa lebih semangat lagi gitu Pak Hamdan. Semangat lagi gitu ya. Kayak Pak Yono luar biasa sekali. Tadi kan kita sudah berbicara rencana aksi lah. Kira-kira komitmen Pak Yono terhadap rencana aksi itu gimana? Komitmennya dalam pembelajaran itu, harapan saya pembelajaran berjalan dengan baik dan benar, terus kemudian berhasil gitu Pak Hamdan. Terus kalau kita menjaga komitmen kan nggak bisa sendiri Pak ya. Iya. Perlu orang lain. Kira-kira siapa nanti yang akan komitmen kita itu Pak? Yang saya ajak dalam menjaga komitmen adalah guru kelas dan guru mapel gitu Pak, di sekolah saya tentunya Pak. Saya harus saling berkolaborasi terus gitu Pak. Jadi kalau boleh saya merangkum nih ya, Pak Yono ada hambatan pada rantai ya Pak Yono. Punya rencana yang sangat bagus tadi, dari apa, menyederhanakan Pak ya, menyederhanakan, kemudian kolaborasi dengan guru mapel, guru kelas gitu ya, supaya tujuannya tercapai gitu. Nah, kira-kira dari hasil diskusi ini apakah Pak Yono sudah merasa tercapai tujuannya dengan yang di awal kita sampaikan tadi Pak Yono? Saya mendapat pencerahan ini Pak setelah bertemu dengan Pak Hamdan ya. Ya, karena saya punya masalah, punya hambatan, kemudian saya berdiskusi dengan Pak Hamdan, saya menemukan itu Pak, menemukan solusi untuk saya, begitu, untuk memperbaiki pembelajaran saya begitu Pak. Tujuan saya jadi nanti tercapai begitu. Jadi intinya pembelajaran untuk minat siswa itu terbangun gitu Pak, lebih semangat ya, lagi semangat gitu Pak, dan pembelajaran insya Allah tujuannya tercapai gitu Pak. Baik Pak, luar biasa sekali apa yang sudah didiskusikan kali ini. Terus bagaimana ini Pak Yono perasaannya setelah kita tadi melakukan coaching ini, diskusi, bagaimana perasaannya Pak Yono? Yang saya merasa lega sekali Pak Hamdan, karena sudah bertemu dengan Pak Hamdan, saya merasa lega begitu, solusi dan permasalahan saya sudah menemukan solusinya. Pokoknya saya terima kasih lah sama Pak Hamdan ya dengan hasil percakapan atau diskusi kali ini begitu Pak Hamdan. Baik, alhamdulillah kalau begitu Pak Yono, terima kasih banyak. Pak Yono sudah berdiskusi dengan saya, dan Pak Yono sudah mampu mengidentifikasi ya, mampu menyampaikan tujuan, mampu memberikan
rencana aksi dan sudah berkomitmen, tinggal Pak Eno nanti menjalankan. Semoga Pak Eno nanti dalam menjalankan sukses Pak, berhasil, dan semangat, dan anak-anak nanti bisa ini ya, semangat lagi dalam mengikuti senam lari. Ya, siap Itu Pak. ya Pak Eno, terima kasih banyak, sukses selalu. Amin, amin Pak. Ya, Ya, mohon semoga doanya. sukses selalu ya. Ya, terima kasih Pak Hamdan. Terima kasih. Pak Eno. Ya, ya. Ya. Mari, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Hamdan. Menarik sekali tadi. Wah. Enggak, sebelum saya mengakhiri di evaluasi nanti, saya ingin tahu perasaan Pak Hamdan. Bagaimana melaksanakan proses coaching ketika diamati dan tidak diamati. Jujur ya Pak, kalau diamati itu saya merasa grogi Pak. Grogi. Ya, karena kita merasa diamati gitu ya Pak. Tapi Mm-mm. kalau tidak itu malah lebih enak gitu Pak. Lebih nyaman gitu. Lebih santai Lebih gitu ya. santai, lebih relax, gitu. Ya, tapi saya paham maksud Pak Hamdan ketika meminta saya untuk mengamati. Pasti agar apa yang dilakukan Pak Hamdan nanti lebih jelas Iya, indikator keberhasilannya gitu ya. betul. Baik Pak Hamdan, sebelum saya mulai gini, saya apresiasi, pokoknya luar biasa. Iya, Tadi saya melihat proses coaching yang menarik dari apa yang Pak Hamdan sampaikan pada Kuci, dan Kuci juga menyampaikan kepada Pak Hamdan selaku coach, itu sangat luar biasa. Kalau saya bisa menilai, kayaknya indikator yang Pak Hamdan sampaikan di awal, justru ini sudah cukup luar biasa Oh, iya. Terima kasih. dari keniatan indikator yang ingin Pak Hamdan capai gitu. Karena memang saya itu merasa kurang Pak. Oh, iya. Mudah-mudahan dengan ini nanti saya dapat meningkatkan lagi ya Pak. Iya. Ya, saya teringat diskusi yang tadi pagi itu kaitan dengan kompetensi coaching, ada 3 itu ya. Dan saya lihat Pak Hamdan itu pada proses coaching yang saya perhatikan secara langsung, Iya Pak. Pak Hamdan sudah memenuhi 3 kompetensi tersebut. Nah, kalau terkait dengan indikator yang ingin Pak Hamdan tingkatkan terkait dengan kehadiran penuh gitu ya, dari 3 indikator yang saya catat, ada 2 indikator yang memang Pak Hamdan melakukan dengan luar biasa terhadap Kuci, sehingga tadi Kuci benar-benar merasa ketemu Hamdan itu seperti teman gitu. Teman ya Pak. Ini kalau nggak punya keterampilan itu, saya yakin dalam proses itu kelihatan kaku gitu ya. Tapi nampak sekali tadi Kucinya juga santai ketemu Pak Hamdan. Namun ada satu Pak Hamdan, saya tadi menangkap kaitan dengan ada beberapa langkah, terutama di bagian identifikasi masalah. Ya, identifikasi masalah yang diangkat itu nampaknya hanya terlalu dini di tujuan. Oh. Itu hanya masalah alurnya saja yang kebalik. Tapi secara khusus, secara keseluruhan, overall, apalagi indikatornya ada kehadiran penuh, sudah sangat nyata ditampakkan Pak Hamdan. Ya Pak, saya memang perlu belajar banyak ini Pak. Kayaknya kita memang sama-sama belajar Pak Hamdan. Yang jelas proses coaching ini memang sangat bermanfaat, terutama untuk mengatasi beberapa hambatan, baik kepada hambatan yang dihadapi oleh murid, bahkan rekan kerja kita Pak Hamdan. Iya Pak, sering sekali itu ya Pak, kadang ada yang minta diskusi gitu. Iya. Ya memang kelihatannya sederhana, tetapi proses coaching itu nyatanya bukan hanya ajang untuk katakanlah memberikan sebuah judgement bahwa kamu nggak bisa, ada masalah ke sini, berarti nggak bisa mengatasi. Justru dengan proses coaching itu, si Kuci itu malah menemukan sendiri. Iya, betul. Tidak lepas itu pasti perannya coach yang mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menuju solusi yang dibuka oleh atau ditemukan oleh si Kuci. Kita menggali Pak ya, menggali. Iya, ini luar biasa diskusi kita pada hari ini. Ya, kalau kita bicara materi nampaknya terlalu luas nanti ya Pak Hamdan. Yang jelas proses diskusi
kita hari ini berkaitan dengan keinginan Pak Hamdan untuk meminta saya Iya. membantu mengamati proses coaching, terutama untuk meningkatkan keterampilan sudah luar biasa, sudah bisa terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan Pak Hamdan ke depan bisa memberikan layanan atau melakukan proses coaching kepada rekan-rekan guru yang lain, mungkin siswa juga Siap. lebih. Saya juga ya Pak Sulis, terima kasih Gimana? banyak. Oke. Pak Sulis telah mengamati saya dan memberikan saran, masukan, Ya. itu sangat luar biasa sekali Pak. Sehingga saya akan semakin diamati, semakin diberi masukan, jadi saya akan semakin terus belajar itu. Baik, sama-sama kita belajar sama-sama Pak Hamdan. Iya, Pak Sulis juga mengamati sangat luar biasa sekali. Ya, ya. Sangat tahu langkah-langkahnya dan pokoknya luar biasa Pak. Terima kasih banyak. Ya. Sama-sama Pak Hamdan. Lain kali saya undang lagi boleh ya Pak? Kita saling kolaborasi aja. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang positif ini membawa dampak yang baik untuk sekolah kita yang akan datang. Oke. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Pak Hamdan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau ada jam apa? Iya, ini mau ngajar. Ya. Terima kasih. Monggo kami persilahkan.